Oke, Ya, thank you, Pak. nah, biarin aja Pak. Itu urusannya Netanyahu sama Prabowo. Ya kan? Tapi kalau daripada Turki yang masuk ya memang Prabowo. Kenapa yang lain nggak berani? Karena resikonya mati ya, saudara ya. Resiko ngirim pasukan itu mati ya. Bukannya apa di sana ya mati. Karena itu Hamas itu jahat ya. Dan Prabowo tahu Hamas itu jahat. Jadi Prabowo itu ke sana tuh TNI itu pro Israel atau pro Hamas. Tapi sama Israel ditagih. Kamu katanya mau kirim 20.000 mana? Ya, justru Israel ngarap supaya dikirim supaya pasukannya jangan pada mati. Dia mendingan kirim Indonesia kirim. Jadi tidak apa-apa biar Indonesia yang ngurusin jangan Israel lagi. Jangan bosan. Saya ada satu lagi mau menyampaikan. Bu Ellen silakan. Iya, shalom Pastor. Shalom Bu Kan Ellen. tadi kan tadi hitungannya kalau 2.000 euro itu berarti Itu. Indo mendapat 800 miliar setiap bulan. Kok tadi Pastor bilang dapatnya 2 triliun? Kan dapat ininya kan, dapat insentif dan lain. Ini kan bayaran tentaranya. Per Oh, tentaranya, per organiknya kan. iya, Kan iya. tetap ada insentif lain-lain kan, biaya operasional dan segala macam kan. Iya, terus 2.000 euro ke tentaranya 1.000 euro. Berarti 1.000 euro masuk kas negara alias bisa dikorupsi juga dong ya, Pastor. Ya, enggak. Saya kira akan dikirimkan ke TNI langsung ya. Bukan ke kas Iya, negara, yang ke TNI. kan dikirim ke keluarganya 1.000. Mm-mm. Yang 1.000 Nah, yang masuk 1.000-nya, masuknya TNI dong, masuk TNI. Itu kan mereka kan bekerja kan buat menggaji teman-temannya sendiri kan. Karena kan kalau enggak oh, bisa telat gajian ini TNI ini. Repot ini iya, kalau oke, gajian oke. telat. Itu, Enggak akan mau. TNI-nya enggak akan mau masuk kas negara. Maunya pasti masuk kas TNI. Artinya kas negara, kas besar ya, enggak bakal mau. TNI-nya pasti ya, maunya ya. masuk ke kasnya TNI. Iya, takut meninggalkan nanti dia bayar uang duka toh. Iya dong, itu ribet kalau ada mati, ada apa, rugi TNI nanti. Terus nggak tahu ditilep sama DPR-nya, waduh bisa perang itu. Nggak mau TNI-nya pasti. Menurut saya loh ya, kalau kecuali goblok ya TNI-nya, kecuali pangapnya goblok ya. Memang susah kadang-kadang. Soalnya di Indonesia ini asal sudah Islam mau jenderal bisa tolol sih ya. Terus orangnya nih, Pastor, kenapa harus diambil dari luar? Kirim TNI saja gitu. Kirim TNI dong, harus kirim TNI. Ya, kalau kirim TNI kan lebih besar bayarannya. Karena mereka 3.000 tadi kan, 3.000 euro kan. Terus maksudnya mau gimana? Maksudnya nggak ngerti saya. Maksudnya dari kenapa harus pakai dari swasta gitu loh. Kirim TNI saja gitu. TNI, iya, iya TNI-nya mau dijadikan tentara bayaran supaya Oh kita gitu. bayar, bukan Kalau swasta. TNI TNI, dibayar pakai personal pakai TNI gaji, kita banyak loh, personel ya, jumlah Pastor. personel kita banyak loh. Iya, kalau Mm. TNI-nya dibayar pakai gaji bulanan dia kan itu kebangetan banget ya. Dua Ya ribunya pasti ada diambil. lebih lah ke luar negeri kan, jumlah personel TNI seluruh Indonesia ya. Coba ya, jumlah personel 404.000 loh, 400.000 orang ya. 400.000, kalau kirim 20.000 kan cuma dikit aja. Malah menurut saya ini salah ya. Jadi Indonesia tuh harusnya kirim sebanyak-banyaknya ya. Ada perang nih di ini lagi di Ukraina, kirim 20.000 ya kan. Kalau bisa ngirim 100.000 kan lumayan Indonesia itu. Wah kaya tuh TNI kan, malah bisa buka lowongan baru kan. Jadi kirim. Iya. Jadi kirim jadi sebenarnya itulah makanya kemarin saya bilang ya. Prabowo itu Prabowo itu ini lagi gesit-gesitan sama si Yusuf Kala untuk bisa jadi warlord. Ya kan, ini justru pertarungan ini, pertaruhan Prabowo sama Yusuf Kala. Yusuf Kalanya udah duluin, dia udah nempel ke Afghanistan. Nah ini Prabowo ini kan lagi nempel terus sama Qatar, ya kan? Karena yang punya duit kan Qatar. Kalau mau jadi warlord, ya yang paling benar ya nempel sama Qatar. Yusuf Kala kan tidak punya akses ke Qatar.
Iya. Nah ini pertaruhan ini. Prabowo kalau harusnya Prabowo itu kan punya akses ke Yordan, ke Qatar ya. Aksesnya akses pribadi lagi kan ke Yordan kan. Maka dia bisa minta jatah ini apa namanya Soldier of Fortune. Harusnya bisa gercep gitu, Pastor. Iya, harus bisa minta Soldier of Fortune, harus jatah jadi warlord. Indonesia tuh punya personel banyak. Dan kita di Indonesia tuh di dalam negara ini aman, relatif aman. Ada polisi, ada TNI. Lalu TNI-nya 400.000 orang ini buat apa coba? Dikirim ke Papua kan cukup 100.000 saja, ya kan? Jadi cukup di dalam negeri saja ya. Ini 400.000, yang 100.000 diekspor, kalau perlu dia rekrut lagi. Ya kan, subsidi disilang. Jadi yang di luar negeri itu jadi buat ininya dia, soldier of fortune-nya dia, itu tentara bayarannya. Kalau perlu jangan cuma nebeng sama PBB, ya nebeng sama Qatar. Ya kan, kalau perlu kan, menjadi teroris kan. Jadi pasukan ini kan, atau kontra teroris kan. Jadi pasukan teroris, hari ini jadi teroris, nanti bulan depan jadi kontra teroris, bulan depannya lagi jadi pasukan perdamaian, bulan kelapanya lagi jadi pasukannya Qatar buat atau jadi tentara bayaran buat perang lawan kartel, atau jadi disewa sama kartel, ya bisa kan? Iya. Orang kalau sudah di luar, siapa yang mau ini? Itu Kalau Pastor ya, sudah, tentara Indonesia yang ke Rusia itu sudah sudah dicabut warga negaranya dari mati Indo. kalau nggak salah ya. Iya, sudah. Udah mati Sempat kalau nggak salah. viral. Udah mati kan? Enggak, masih hidup orangnya, Pastor. Masih hidup ya? Iya, cuman sudah dicabut warga negara Indonya. Tidak boleh gitu. TNI berkhianat artinya gitu. Satria Karena Kumbara. dia pergi melamar kerja di Rusia itu tanpa izin komandan dan sebagainya gitu. Nasib Satria Kumbara. Setahu saya sih masih hidup ya. Luka parah. Mengucapkan selamat tinggal Dirgahayu. Nggak ada cerita ya. Nggak ada Tapi cerita. dia sempat ada bicara kok. Dia pengen balik ke Indo tapi tidak bisa gitu. Nggak bisa. Kalau memang bisa begitu jadi Soldier of Fortune ini lumayan loh ya. Waduh, oke nih. Pak Teddy, Pak Andi, Pak Teddy belum masuk ya Pak Teddy nih ya? Mana Permesta? Pak Andi belum juga. Ini ada ini dulu nih. Ini biar Satria Peningit ini ngintip dulu lalu Budora ya. Satria Peningit ini udah. Satria Peningit silakan. Pastor, suara gimana? Bagus? Bagus. Thank you, Pastor. Pastor, saya tuh kembali ke soal United Nations mengenai tentara yang akan tentara perdamaian. Saya nggak setuju, Pastor, dari Islam, Pastor. Saya khawatir banget kalau dari mereka, Pastor. Karena itu tinggal garis masuk ke dalam, Pastor. Itu susah. Nggak bisa, Pastor. Jangan mereka dikasih kesempatan untuk menjaga. Itu mah bullshit lah. Pasti itu kan garis Gaza Strip itu kan cuman selangkah mas kayak kemarin tuh Hamas nyerbu cuman didobrak perbatasannya terus masuk mereka. Kalau saya setuju tuh ya seperti Italia. Apalagi mungkin Meksiko, Brasil, atau Armenia yang benar-benar memang dia tahu sejarah tanah itu, Pak. Kalau yang dari mereka saya nggak yakin. Indonesia pun saya masih ragu, Pak. Prabowo bisa buktinya apa, Pak Prabowo itu? Dia keluar-keluar di PBB, dia bilang apa? Inilah segala. Ternyata dia digembosin juga masalah. Apalagi sekarang terkait atlet Israel yang nggak dikasih visa. Tambah Netanyahu makin nggak setuju, sikapnya nggak netral, mana bisa Pak diterima, ya kan? Kecuali Indonesia tuh negaranya netral. Ini udah jelas-jelas anti Israel, masa kita kayak aja sama Garong masuk ke rumah kita bagaimana? Dengan jumlah 20.000 itu Pak,
apa bisa dikontrol, ya kan? Terus akhirnya Israel nggak enjoy dengan tentara perdamaian kayak seperti itu. Mereka makin cemas, ya kan? Pasti mereka minta balas, Pak. Pasti, cuman hatinya dia aja yang tahu, tapi dia nggak mau ngomong. Mereka itu biar bagaimana, itu yang udah dibilang ideologi mereka itu tidak bisa lagi, Pak, di ini, Pak, dipercaya. Karena ya bagaimana? Coba Iran kemarin mereka ngarepin kan Iran menang apa segala. Ternyata gembos juga. Jadi mereka berbagai cara mereka lakukan, apalagi Turki. Turki nggak bisa dipercaya, Pak. Nanti balik kayak zaman Ottoman lagi, Pak. Iya kan? Sejarah Ottoman akan terulang. Kalau Turki masuk, terus dia tiba-tiba masuk ke dalam, nyebrang, apa nggak, Pak? Dan itu baru dibilang genosida benar-benar itu kalau mereka sampai menyerang Israel. Saya nggak setuju. Turki juga itu negara yang nggak punya apa, cuma ini doang, munafik lah Yang istilah. nggak setuju kita bisa apa-apa, kita bukan presidennya, Pak. Iya paling enggak kita Mau apa kita kalau nggak setuju mau diapain? kita kasih. Terus kedua, Pak Pastor, masalah itu Indonesia. Buktinya gagal di Libanon. Kenapa Hizbullah bisa rekrut ini melaksanakan militer Hizbullah dengan kuat? Ya karena Indonesia nggak bisa dipercaya, Pak. Ya kan, menjaga perdamaian, orang di depan matanya bisa dia lihat Hizbullah itu membangun kekuatannya. Itu aja sih saya kalau dalam negeri, politik luar dalam negeri itu saya udah nggak ini, Pak, nggak respect, karena orang-orangnya tuh udah bener-bener udah nggak bisa dipertanggungjawabkan pejabat tingginya. Pak Prabowo sekarang coba menghadapi, dia bilang gini, oh iya kalau kita ditarik jadi tuan rumah itu IOC itu, kita akan bikin tandingan. Lu siapa bikin tandingan? Iya kan, itu Komite Olimpiade Dunia mau ditandingin. Lu siapa? Emangnya duit banyak? Apa ini? Ini aja ngemis-ngemis kemana-mana belum dapat duit. Saya itu, aduh, Prabowo juga saya ragu, Pak. Karena udah 2 kali stroke dulu dia, Pak. Udah repot, Pak. Oke, Thank you, Pak. nah, biarin aja, Pak. Itu urusannya Netanyahu sama Prabowo. Ya kan? Tapi kalau daripada Turki yang masuk, ya memang Prabowo. Kenapa yang lain nggak berani? Karena resikonya mati ya, saudara ya. Resiko ngirim pasukan itu mati ya. Bukannya apa di sana ya, mati. Karena itu Hamas itu jahat ya. Dan Prabowo tahu Hamas itu jahat. Jadi Prabowo itu ke sana tuh TNI itu pro Israel atau pro Hamas. Tapi sama Israel ditagih, kamu katanya mau kirim 20.000 mana? Ya, justru Israel ngarap supaya dikirim, supaya pasukannya jangan pada mati. Dia mendingan kirim Indonesia kirim. Jadi tidak apa-apa biar Indonesia ngurusin, jangan Israel lagi. Ya, oke, Bu Dora, langsung singkat pendek, jelas. Iya. Lalu Kalau masuk Pak ya, Paul ya, udah jadi co-host Oppo. ganteng apa Andi? Keren ke topik oke. Mengenai Satria Kumbara itu saya pernah lihat podcastnya di YouTube melalui TikTok ya. Dia masih hidup kayak Pak Paul berapa minggu yang lalu ya. Masih ya. Itu sebenarnya sepintas selalu saya bilang. Nah, yang mau saya katakan ini Pak Prabowo mengirim TNI. Kita tahu ya, TNI itu masuk TNI saja harus membutuhkan biaya besar. Belum tentu para TNI itu mempunyai nyali yang kuat loh, yang bisa dilepas ke medan perang. Buktinya mereka dikirim Papua, mereka banyak yang meninggal oleh gerakan Papua itu ya. Dan bahkan tentara yang dikirim ke Papua itu menyatakan mereka give up untuk dikirim ke Papua. Apalagi mau dikirim ke Gaza sebagai bentuk perdamaian ya. Paling-paling mereka bantu ibu-ibu itu masak gula, masak masakan di sono ya. Kalau untuk nyali saya kira itu merugikan negara, atau di belakang itu saya pikir
dengan kematian tentara ini Indonesia mendapat budget dana ya per kepala. Jadi tentaranya dikirim karena Indonesia ada kejepit dana, akhirnya tentaranya dikirim biar dapat devisa negara dari tentara yang mati itu. Gimana menurut Pak Paul? Kan udah Kalau dibilangin saya tadi, berpikir memang ke begitu. situ. Nggak urusan mau perang ya, nggak urusan perang, mau masak kek, mau main congklak kek, mau main karet kek, nggak urusan, yang penting dikirim 20.000 gitu. Jadi ada caranya ya, itu tuh yang tahu tuh, itu masalah ini ya, masalah strategi militer kita nggak ngerti. Ya maksud saya gini loh Pak Paul, Pak Prabowo jangan seperti pepatah itu besar pasak daripada tiang. Terus apa istilah kemarin Pak Paul bilang tenaga nafsu besar, tenaga kurang. Budora salah nggak begitu. Jadi tadi Pak Paul dari Budora sama nih, kita nggak tahu apa-apa ya, kita hanya bisa membuat secara umum, secara detail itu mereka tuh punya aturan sendiri di dalam, punya strategi sendiri ya. Mereka punya apa namanya etika sendiri di dalam yang berbeda dengan orang normal kayak kita. Kalau kita nggak pernah jadi tentara, kita nggak bisa bicara apa-apa. Ya, tapi yang jelas yang paling umum ya itu tadi bisa kirim tentara, seperti si Satria Kumbara ini kan bisa berangkat. Ada 10 orang Indonesia ternyata ya jadi tentara bayaran Rusia itu. Jadi saya rasa yang sekarang ini Indonesia bisa kirim ya 20.000 pasukan seperti yang dijanjikan Prabowo ini, macam tentara bayaran. Ini juga nggak terlalu besar, walaupun tetap besar karena Hamas ini kan jahat sekali kan. Tapi kan ada caranya mereka yang kita nggak pahami ya, misalnya mereka deal atau ada hubungan diplomasi terlebih dahulu. Nah, tetapi kenapa Israel lebih senang sama Indonesia? Ya karena Prabowo-nya kan udah pro Indonesia. Kalau saya itu memang dari dulu nggak suka sama si Erdogan kan, dibilang Erdogan itu ular kan, itu masalahnya itu, dan itu tuh masalah-masalah yang gitu-gitu kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, kita nggak bisa sok tahu juga ya. Atau jangan kita nggak boleh nggak boleh mau gimana memang sudah itu sudah ada deal misalnya kan. Kan nggak mungkin orang 20.000 orang Kristen semua ya, kita nggak bisa ngelarang, mau Islam semua, mau ateis, mau setan, kita juga nggak bisa ngelarang, nggak bisa apa-apa. Cuman yang kita analisa adalah peluangnya, kita melihat ada peluang supaya Indonesia itu dapat nyambung nyawa gitu, menyambung nasibnya Indonesia ya dalam 1-2 bulan ini kayak kemarin dapat 13 triliun lumayan kan, bisa nyambung buat 6 bulan ya kan, dibagi 6 kan 13 triliun, satu bulan 2 triliun buat mainannya Puan Megawati CS kan, si Bambang Pacul itu kan. Oke, Ompong Toba langsung Ompong.